Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sumsanto, SPIMP, dosen tetap program studi budidaya perairan, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu bentuk pelaksanaan dalam tugas saya di bidang pendidikan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi melalui pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Fisika Kimia Perairan. Sebagai seorang dosen, saya meyakini bahwa pembelajaran yang efektif tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga mampu membangun kemampuan berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, serta karakter profesional mahasiswa. Oleh karena itu, dalam setiap proses pembelajaran, saya merancang secara sistematis agar mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses belajar dan mampu menghubungkan teori dengan permasalahan nyata di bidang budidaya perairan. Mata kuliah yang saya ampu adalah Fisika Kimia Perairan, dan pada kesempatan ini saya akan menampilkan pembelajaran pada pertemuan ke-9 dengan topik parameter kimia khususnya pH perairan. Materi ini dipilih karena pH merupakan salah satu parameter kualitas air yang sangat menentukan keberhasilan dalam proses budidaya. Perubahan nilai pH akan mempengaruhi proses fisiologis organisme budidaya, aktivitas mikroorganisme, serta berbagai reaksi kimia yang terjadi di dalam perairan. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep pH secara teoritis, tetapi juga mampu melakukan pengukuran sesuai prosedur, menginterpretasikan hasil pengamatan, serta mengaitkan kondisi pH dengan keberhasilan kegiatan budidaya. Secara umum, mata kuliah Fisika Kimia Perairan membahas karakteristik lingkungan perairan sebagai media budidaya secara komprehensif. Mahasiswa mempelajari asal-usul dan karakteristik berbagai tipe perairan, sifat fisika kimia perairan, standar baku mutu kualitas air, serta strategi pengelolaan kualitas air yang berkelanjutan. Dengan pemahaman tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan perairan, mengidentifikasi penyebabnya, serta memberikan solusi ilmiah yang tepat berdasarkan konsep-konsep yang telah dipelajari. Untuk mencapai tujuan tersebut, materi pembelajaran disusun secara sistematis ke dalam 7 pokok bahasan utama. Materi dimulai dari asal-usul siklus hidrografi perairan, dilanjutkan dengan parameter kualitas air fisika dan kimia, metode analisis beserta baku mutunya, interaksi antar parameter kualitas air, hingga kemampuan menganalisis kondisi kualitas air sebagai dasar penentuan dalam kegiatan budidaya. Penyusunan materi secara bertahap ini memiliki tujuan agar mahasiswa mampu memperoleh pemahaman yang utuh sebelum mereka mengimplementasikan materi yang didapatkan di perkuliahan di lapangan. Seluruh proses pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang menjadi pedoman dalam menentukan capaian pembelajaran, materi setiap pertemuan, strategi pembelajaran, aktivitas mahasiswa, serta bentuk evaluasi yang akan digunakan. Dengan adanya RPS, proses pembelajaran berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh program studi budidaya perairan. Pada mata kuliah ini, pembelajaran diarahkan untuk mendukung pencapaian-capaian pembelajaran lulusan, yaitu penguasaan prinsip-prinsip dasar perikanan dan akuakultur. Capaian tersebut kemudian diturunkan menjadi CPMK, yaitu kemampuan mahasiswa menghubungkan berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan perairan dengan penyebab serta dampaknya terhadap sistem budidaya. Adapun pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami definisi sumber, faktor-faktor yang mempengaruhi, metode analisis, serta baku mutu berbagai parameter kimia perairan, khususnya pH, pada perairan tawar, payau, maupun perairan laut. Pada pelaksanaan pembelajaran,
saya menerapkan pendekatan student center learning yang dipadukan dengan konsep DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pendekatan ini saya gunakan agar proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dari mahasiswa serta memberikan umpan balik yang berkelanjutan terhadap pencapaian kompetensi. Pada tahap delivery, materi disampaikan secara sistematis melalui presentasi, penjelasan konsep ilustrasi, demonstrasi, serta contoh-contoh kasus yang relevan. Selanjutnya, pada tahap interaction, mahasiswa dilibatkan secara aktif melalui diskusi-diskusi kelompok, tanya jawab, seperti pemberian case-based learning ataupun project-based learning. Mahasiswa didorong untuk menganalisis suatu kasus, berdiskusi dalam kelompok, dan mengemukakan argumentasi dari sudut pandang mereka berdasarkan materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Pada tahap assessment, yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen dilaksanakan melalui pertanyaan selama proses pembelajaran, diskusi di kelas, baik melalui penugasan, analisis kasus, ataupun presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan meliputi presentasi, artikel ilmiah terkini sebagai bahan diskusi, serta platform pembelajaran daring Universitas Mataram melalui aplikasi Beraja. Hal ini saya lakukan agar lebih interaktif dalam proses pembelajaran. Pada evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara bertahap dengan prinsip objektif, transparan, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Komponen penilaian meliputi analisis kasus, penyusunan proyek atau makalah, presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, yang mana bobot dari komponen masing-masing penilaian tersebut sudah tertuang dalam kontrak perkuliahan yang sudah dijelaskan pada saat awal perkuliahan. Aspek yang dinilai meliputi penguasaan konsep, kemampuan menganalisa kasus, ketepatan dalam mengidentifikasi akar permasalahan, kemampuan merumuskan solusi yang tepat, serta kemampuan mengkomunikasikan hasil analisis yang telah dilakukan pada saat presentasi. Dengan sistem evaluasi tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dibutuhkan dalam dunia akademik maupun dunia kerja. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan simulasi pelaksanaan pembelajaran di kelas pada pertemuan ke-9 dengan materi parameter kimia perairan, yaitu khususnya pH perairan. Pada video tersebut akan diperlihatkan implementasi pendekatan DIA yang saya lakukan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Bapak dan Ibu tim penilai akan melihat bagaimana materi disampaikan secara sistematis, bagaimana interaksi aktif dibangun melalui pertanyaan-pertanyaan, diskusi, dan analisis kasus selama proses pembelajaran dilakukan. Nah, melalui simulasi ini, kami harapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, mendorong partisipasi aktif, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta mengintegrasikan teori yang dengan permasalahan yang nyata di bidang budidaya perairan. Demikian pemaparan singkat mengenai desain pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Fisika Kimia Perairan sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video simulasi pelaksanaan pembelajaran di kelas sebagai implementasi nyata dari rancangan pembelajaran yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sudah sarapan semua? Belum. Waduh, ini yang repot ini. Oke, sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan dimulai. Dapat diakhiri. Oke, adik-adik, seperti yang sebelumnya kita bertemu, jadi hari ini adalah hari pertemuan pertama setelah UTS. Jadi
bagaimana UTS-nya kemarin? Sudah bisa mengerjakan? Sudah. Ada bilang sulit, ada bilang gampang ini. Semoga nanti nilainya maksimal semua. Amin. Jadi hari ini kita akan membahas tentang parameter kimia. Jadi pada mata kuliah fisika kimia perairan, jadi yang kemarin sebelum UTS, adik-adik sudah diajarkan tentang parameter-parameter fisika yang sudah disampaikan. Ada yang masih ingat nggak parameter fisika itu apa aja? Suhu. Terus? Arus. Gelombang. Nah, ini adalah RPS yang akan kita bahas hari ini. Jadi bagian kali ini adalah pertemuan ke-9, yaitu membahas tentang definisi parameter kimia, yang khususnya kita akan membahas tentang pH, CO2 dan oksigen atau dissolved oksigen terlarut. Jadi ini adalah beberapa overview yang kemarin. Parameter kualitas air. Jadi untuk parameter fisika sendiri sudah tadi benar dijelaskan tentang suhu, kecepatan arus, dan kecerahan. Apa sih definisi suhu itu? Ada yang bisa menjawab? Ya silakan kita. Definisi suhu. Ya benar. Definisi suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu perairan. Jadi suhu ini adalah suatu tolak ukur. Ya silakan masuk. Oke, silakan yang baru hadir silakan langsung menyesuaikan. Jadi suhu ini adalah salah satu parameter yang akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kondisi suatu biota yang ada di perairan. Hari ini beberapa parameter kimia ada yang bisa disebutkan? DO, pH, amonia, nitrat, nitrit. Salinitas masuk kimia atau fisika? Salinitas? Kimia. Nah, salinitas itu adalah parameter kimia. Jadi beberapa parameter kimia yang harus kita pelajari atau minimal kita harus paham sebagai kita nanti orang yang berkecimpung di budidaya perairan, yaitu adalah pH, karbon dioksida atau CO2, dissolved oksigen terlarut, alkalinitas, kesadaran, total suspended solid atau TSS, dan total dissolved solid, serta nitrogen, dan ada beberapa parameter biologi yaitu dari plankton, perifiton, bentos, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan yang parameter biologi ini biasanya dipelajari di mata kuliah lain, yaitu di planktonologi. Oke, masuk ke materi pertama yaitu tentang derajat keasaman atau pH. Ada yang tahu nggak perpanjangan pH itu apa? Ya, potensial hidrogen, benar Citra. Jadi potensial hidrogen, jadi derajat keasaman ada yang bilang potensial hidrogen, ada yang bilang positioning of hidrogen. Jadi derajat keasaman adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan, yang dalam hal ini kita gunakan adalah air, di mana air ini adalah kita gunakan sebagai media tempat kita membudidayakan biota atau membudidayakan ikan. Nah, derajat keasaman atau pH adalah suatu ukuran dari konsentrasi ion hidrogen yang ada di perairan, yang menunjukkan suasana itu perairan tersebut dia bersifat asam atau basa. Jadi derajat keasaman ini merupakan indikator baik atau buruknya suatu perairan, sehingga angka pH ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang daya produksi dari potensial air sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa jika pH itu dia tidak stabil atau naik turun, ada kalanya semua reaksi kesetimbangan di air itu juga akan berpengaruh. Seperti halnya ketika pH dia bersifatnya terlalu asam, maka reaksi itu akan dia bergeser ke kiri. Dimana ketika bergeser ke kiri itu dia pada umumnya reaksi itu akan bersifat buruk bagi biota yang ada di perairan. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Skala pH seperti yang ada yang sudah ketahui, mungkin di mata kuliah yang lain juga sudah sering dijelaskan, itu berkisar antara 0 sampai 14.
Jadi tidak ada pH itu 15, 14 setengah, 14,1 itu tidak ada. Jadi pH itu antara 0 sampai 14. Nah, pH bersifat netral itu apabila di kisaran antara 6 sampai 7. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 7. Jadi kisarannya itu 6,5 sampai dengan 7 itu pH air yang bersifat netral. Jika nilai pH itu di bawah 7, maka dia bersifat asam. Dan jika pH itu berada di atas nilai angka 7, maka perairan tersebut memiliki sifat asam. Nah, ini ada beberapa indikator-indikator perairan yang produktif dan ideal bagi kehidupan hewan bentos atau hewan bentik memiliki derajat keasaman itu antara 6,5 sampai dengan 6,8. Jadi jika berada di bawah ini, nilai pH di atas 9,2 atau kurang dari 4,8 bisa membunuh ikan. Jika di atas 10,8 dan kurang dari 5,0, ini akan berakibat fatal bagi ikan-ikan jenis tilapia. Jadi memang begitulah fungsi pH di perairan, sehingga dia dapat berpengaruh terhadap baik dari tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari ikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pH di perairan. Jadi kalau misalkan kondisi pH di perairan itu kan akan turun naik sesuai dengan kondisi parameter-parameter yang lain. Jadi kalau adik-adik belajar tentang fisika kimia perairan, itu adalah parameter-parameter yang dia akan saling berhubungan. Jadi misalkan ketika pH-nya naik, apa yang akan terjadi pada DO, apa yang akan terjadi pada suhu, apa yang akan terjadi pada alkalinitas dan lain sebagainya. Itu akan saling berhubungan satu sama lain. Jadi ketika adik-adik belajar tentang fisika kimia perairan, harapannya itu adalah harus bisa memahami dari awal sampai akhir. Karena apa? Harapannya nanti hubungan dari masing-masing parameter ini adik-adik paham. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi pH itu adalah adanya bahan organik yang mengendap di dasar perairan. Jadi bahan organik ini dia akan terdegradasi atau terkurai oleh bakteri pengurai, baik dia secara aerob maupun anaerob. Nah, ketika penguraian ini terjadi, maka hasil akhirnya adalah karbon dioksida. Pak, kenapa kok karbon dioksida bisa mempengaruhi pH? Karena karbon dioksida ini dia itu jika nilai karbon dioksida ini semakin tinggi di air, maka nilai pH ini akan semakin turun. Kalau semakin turun itu asam atau basa? Asam. Nah, asam. Pernah dengar istilah hujan asam? Hujan asam itu biasanya terjadi di wilayah-wilayah kota besar dengan tingkat pencemaran karbon dioksida yang sangat tinggi. Nah, itu adalah hujan asam. Kenapa terjadi hujan asam? Karena CO2 yang ada di udara itu hasil dari polusi, itu dia terbawa oleh air hujan. Salah satu contohnya cirinya apa Pak? Ketika terjadi hujan asam, ketika terkena kulit itu terasanya licin dan biasanya sedikit perih dan bisa menyebabkan iritasi pada kulit kita. Yang kedua, jadi karbon dioksida itu lebih mudah berikatan dengan air, sehingga salah satu faktor yang mempengaruhi pH di perairan itu adalah CO2. Jumlah karbon dioksida bebas yang banyak akan menurunkan pH air, seperti yang sudah dijelaskan pertama tadi. Nah, ini ada sebuah grafik hubungan antara pH fluctuation atau fluktuasi pH dengan perairan dengan tingkat produktivitas yang tinggi atau highly productive pond. Ada yang bisa jelaskan ini? Hubungan antara fluktuasi pH, di sini highly productive pond, di sini ini adalah grafiknya dissolved oksigen. Oke, jadi jawabannya itu kurang tepat. Jadi yang benar itu adalah begini. Jika di sini ini kan jam.
Ini jam 6 pagi itu matahari terbit atau tenggelam? Terbit. Ketika matahari terbit, yang terjadi apa? Ketika matahari terbit, ketika ada cahaya, terjadi fotosintesis atau terjadi respirasi? Fotosintesis. Ketika terjadi di sini fotosintesis, maka bahannya apa? CO2. Ketika bahan CO2-nya digunakan sebagai fotosintesis, dia berkurang atau bertambah? Berkurang. Nah, ketika pH di sini, ketika CO2 di sini digunakan sebagai bahan fotosintesis dan menghasilkan oksigen, ini adalah grafik oksigennya ya, yang bergaris dan garis putus-putus ini. Ketika CO2 digunakan sebagai bahan dari fotosintesis, maka CO2 di perairan itu kan semakin berkurang, yang mengakibatkan pH itu akan semakin naik. Jadi ketika pH-nya semakin naik, maka oksigennya dia akan semakin meningkat. Seperti itu. Jadi tingkat produktivitas atau tingkat kandungan oksigen tertinggi itu adalah ketika antara jam 12 sampai jam 3 sore. Karena itu memang sedang terik-teriknya panas matahari di permukaan bumi. Ketika itu terjadi, maka nilai pH itu akan cenderung dia naik. Dia menjadi basah. Kenapa kok menjadi basah ya? Karena CO2-nya dia manfaatin oleh siapa? Oleh tumbuhan dan kalau di air fitoplankton. Nah, dimanfaatkan oleh tumbuhan air dan fitoplankton untuk proses fotosintesis sehingga dia dapat menurunkan CO2, menaikkan oksigen dan pH-nya dia menjadi cenderung basah atau naik. Nah, bagaimana ketika terjadi pada malam hari? Malam hari itu kan syaratnya, ada yang masih ingat nggak syarat reaksi fotosintesis yang membantu itu apa? Cahaya dan CO2 itu bahannya, cahaya dan tumbuhan punya apa? Klorofil. Cahaya dan klorofil. Jadi ketika malam hari klorofilnya masih ada nggak? Masih kan? Klorofil kan masih tetap di fitoplanktonnya, tapi cahayanya masih kemana? Sudah ada kan? Nah, otomatis ketika ini proses fotosintesis itu berhenti. Setelah bukan berhenti sih, dia akan menurun prosesnya. Nah, ketika proses fotosintesis ini menurun, maka yang terjadi adalah proses respirasi, di mana respirasi itu membutuhkan oksigen dan menghasilkan CO2. Nah, ketika menghasilkan CO2 di sini, maka CO2-nya akan tinggi. Ketika CO2-nya dia tinggi, otomatis pH-nya dia akan turun. Ini kan ini grafik. Sampai sini bisa dipahami? Nah, beberapa dampak yang ditimbulkan oleh pH atau fluktuasi pH di perairan. Yang pertama, terganggunya proses metabolisme ikan. Kalau adik-adik mungkin sudah pernah lihat ketika praktikum atau mengalami ketika punya kolam sendiri, ketika air adik-adik itu pH-nya asam, biasanya ikan itu akan cenderung agresif. Kalau lihat ikan nggak bisa renangnya, nggak bisa tenang gitu, dia nabrak-nabrak ke sana kemari, terus dia lompat-lompat. Nah, salah satu indikatornya adalah pH air itu tidak sesuai. Ikan mudah terserang penyakit. Nah, ini yang sudah saya jelaskan di awal. Ketika pH dia cenderung asam, maka itu adalah kondisi air yang disukai oleh bakteri-bakteri di perairan. Pertumbuhan menurun. Nah, pertumbuhan menurun ini ada hubungannya dengan terganggunya proses metabolisme. pH tinggi dapat meningkatkan kadar amoniak sehingga kualitas air terganggu. Seperti yang kita ketahui bahwa amoniak ini adalah salah satu zat beracun bagi ikan. Jadi itulah pentingnya kita harus menjaga kestabilan pH yang ada di perairan. Jadi kalau mungkin Pak yang paling penting itu DO, oksigen, karena itu adalah yang dibuat bernafas oleh tubuh. Memang benar. Tapi sampai sini yang ditanyakan, itu juga akan terpengaruh ketika pH. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan buka tugasnya di daring masing-masing. Dikumpulkan minggu depan per kelompok dan maksimal pengumpulannya adalah sebelum perkuliahan dimulai. Jadi nanti minggu depan sebelum perkuliahan dimulai kita akan review tugas terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga pertemuan hari ini
berkah untuk kita semua. Tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.